Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Nah, di sini sudah pada sarapan semua? Belum? Aku sudah Yang sudah dan belum? Nah, bagi yang sudah itu harus tetap dipertahankan. Bagi yang belum harus dibiasakan. Mengapa? Karena saat perut kita itu kosong, kita itu sulit untuk berkonsentrasi saat pembelajaran. Nah, ya kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran FKI dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk membangun semangat kalian, ibu guru mengajak kalian untuk bernyanyi. Ikuti ya. 1, 2, 3. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buraq untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Ayo selesai. Nah, silakan anak-anak mendengarkan dan juga menyimak apa yang telah ibu guru jelaskan nanti ya. Nah, mengapa sih Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan? Pertanyaan ini sering sekali muncul ya. Mengapa? Ya karena setelah Nabi Muhammad itu menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu semakin bergiat dalam berdakwah. Begitu juga tantangan dan cobaan yang datang pada Nabi Muhammad itu semakin banyak. Nah, salah satunya apa? Nabi Muhammad harus kehilangan orang yang ia sayangi, yaitu pamannya Abu Thalib, dan juga 3 hari kemudian ibunya Khadijah juga diambil oleh Allah. Nah, tentunya dengan cobaan yang begitu berat ini, Nabi Muhammad sangat bersedih hati. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghibur dan mengajak Rasulullah melakukan perjalanan jauh, yaitu Isra Mi'raj. Nah, kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, tepatnya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Lalu bagaimana Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan yang sangat menakjubkan itu? Nah, Isra itu adalah perjalanan jauh dari mana? Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah. Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, negara Palestina. Nah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa kendaraan dari surga, namanya buraq. Seperti ini lah gambaran buraq itu. Seperti ini. Nah, setelah itu, ketika dalam perjalanan, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan 3 kali sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama di Madinah, yaitu tempat di mana Nabi itu akan hijrah. Dan yang kedua itu di Bukit Tur Sina, yaitu tempat di mana dahulu Nabi Musa itu bertemu langsung dengan Allah. Dan yang ketiga itu di Baitulhan, yaitu tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan. Nah, sebenarnya itu banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Nabi ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Selanjutnya yaitu Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha.
Ini ada langit pertama, ini langit kedua. Nah, di langit pertama ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi siapa? Yahya. Dan selanjutnya di langit ketiga ini Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Sedangkan di langit keempat Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, setelah melakukan perjalanan dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh, Nabi Muhammad naik ke atas langit ketujuh di sini. Nah, di sini tanpa ditemani malaikat Jibril karena Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah. Lalu Nabi Muhammad pun bertemu dengan Allah dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah satu hari semalam itu sebanyak 50 kali. Namun Allah memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah 5 kali satu hari semalam. Namun pahalanya itu tidak kurang dari 50 kali. Nah, setelah itu Nabi pulang ke Makkah ditemani dengan malaikat Jibril. Saat di Makkah itu Nabi harus cepat-cepat menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Namun Nabi merasa gelisah, Nabi merasa cemas apakah umatnya nanti bisa menerima apa yang telah dialami oleh Nabi. Nah, karena Nabi itu memiliki sifat tabligh, yaitu selalu menyampaikan wahyu, Nabi pun menyampaikan wahyu kepada umatnya, kepada orang-orang Quraisy. Benar sekali, orang-orang Quraisy itu tidak mempercayai apa yang telah diceritakan oleh Nabi. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi itu gila. Nah, setelah itu datanglah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar membesarkan hati Rasulullah. Abu Bakar membenarkan dan mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, lalu apa saja pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad saat melakukan Isra Mi'raj? Nah, yang pertama itu Nabi diperlihatkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang tidak henti-hentinya menuai atau memanen hasil panennya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Dan yang kedua, Nabi mencium bau harum. Kata Jibril, bau harum itu berasal dari bau harum kuburan Masyitoh, karena Masyitoh itu tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat buruk. Seperti apa? Seperti berdusta, membicarakan keburukan orang lain, berzina, dan juga riba, serta keburukan-keburukan lainnya. Nabi Muhammad juga diperlihatkan surga dan neraka. Penjaga neraka itu sangat mengerikan, menakutkan juga, tidak ada senyum dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai umat Islam yang baik, kita harus percaya dan juga yakin akan kebenaran Isra Mi'raj ini. Dan juga kita harus selalu menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu
Semuanya di sini sudah pada tertib kan sholatnya? Alhamdulillah sudah ya, karena sholat itu sangat penting. Sholat itu merupakan tiang agama. Bayangkan saja jika sebuah rumah itu tidak ada tiangnya maka akan roboh. Nah anak-anak ya, seperti biasanya ibu ada tugas untuk kalian. Tolong diringkas sedikit saja apa yang ibu guru sampaikan, kemudian minggu depan dikumpulkan. Simpan semua alat tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.